Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Chani, NIM 2010259 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 dan apa perbedaan antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Baiklah. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru, gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Sebab itulah disebut dengan revolusi industri 4.0. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala atau Internet of Things, komputasi awan, cloud computing, dan komputasi kognitif. Otomasi sendiri merupakan sebuah teknik penggunaan mesin yang disertai dengan teknologi dan sistem kontrol guna mengoptimalkan produksi dan pengiriman barang serta jasa. Dalam teknik ini, peran tenaga kerja manusia tak lagi mendominasi karena kerja mesin robotik mampu bekerja lebih cepat dan hasil yang lebih baik dalam kuantitas maupun kualitas. Berikutnya adalah perbedaan antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Pertama adalah revolusi industri 1.0. Dimulai dari revolusi industri 1.0 yang merupakan revolusi pertama yang terjadi dan berlangsung pada abad ke-18. Sebab tidak akan terjadi revolusi industri 4.0 tanpa adanya revolusi industri 1.0. Revolusi inilah yang paling sering dibicarakan, di mana perubahan ini ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Penemuan ini termasuk penemuan terpenting sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena sebelum digunakannya mesin uap sebagai proses produksi, manusia hanya bisa mengandalkan tenaga otot, hewan, air, dan angin untuk menggerakkan apapun yang berkaitan dengan proses produksi. Disinilah masalahnya, otot manusia ataupun hewan memiliki keterbatasan butuh istirahat berkala yang artinya proses produksi menjadi butuh waktu lama. Sementara tenaga angin dan air hanya bisa digunakan dekat air terjun atau daerah pegunungan yang memakan waktu untuk mencapainya. Juga tidak digunakan 24 jam dalam sehari. Dengan hadirnya mesin uap sebagai alat produksi, kini proses penggilingan tidak lagi memakan waktu lama dan tidak perlu dilakukan di dekat air terjun atau pegunungan. Waktu perjalanan jalur laut pun bisa terpangkas jauh. Tidak ada lagi tenaga yang dibatasi oleh otot, angin, dan air. Maka biaya produksi menjadi lebih hemat dan manusia bisa dipekerjakan di bidang lain. Namun banyak pula dampak negatif yang dihadirkan dari adanya revolusi industri 1.0. Digadang-gadang, revolusi industri 1.0 merupakan titik awal pencemaran lingkungan yang sedang marak dicegah kini, di mana asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya menjadi penjajah jenis baru. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri tidak hanya sekali terjadi kembali revolusi industri kedua pada abad ke-20. Namun, memang revolusi industri kali ini tidak terlalu banyak dipelajari ketimbang revolusi industri 1.0. Pada masa ini, memang proses produksi sudah mengandalkan mesin. Tenaga manusia, hewan ataupun angin dan air sudah banyak digantikan oleh tenaga uap dan mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun demikian, proses produksi di pabrik masih sangat berat, terutama pabrik transportasi. Sistem pengangkutan pabrik masih sangat berat, sehingga semua komponen harus diproduksi di tempat yang sama. Setiap alat transportasi, dalam hal ini mobil, dirakit oleh seorang tukang yang keahliannya general. Artinya, dialah satu-satunya yang merakit mobil dari awal hingga menjadi barang utuh. Proses ini tentu sangat menyusahkan, terutama untuk pabrik yang harus menghasilkan produk secara massal atau dalam jumlah banyak. Artinya, setiap tukang harus bisa banyak hal, memasang ban, memasang mesin, dan lain sebagainya. Tentu butuh waktu yang panjang untuk merakit satu mobil ke mobil berikutnya. Kemudian, revolusi terjadi dengan lahirnya sistem lini produksi yang menggunakan ban berjalan yang digerakkan dengan menggunakan listrik.
proses produksi jadi berubah total. Tidak ada lagi satu orang untuk merakit satu mobil utuh, melainkan ada pembagian kerja yang terorganisir, di mana satu orang kini hanya mengurusi satu bagian saja atau spesialisasi. Revolusi Industri 2.0 berdampak besar pada kondisi militer saat Perang Dunia II atau VD2. Meski revolusi industri 2.0 sudah bisa dirasakan sejak PD1, namun di PD2 inilah yang efeknya sangat terasa, di mana pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan berhasil memproduksi ribuan tank, pesawat, senjata, dan kebutuhan perang lainnya. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Revolusi industri ketiga adalah saat otomisasi dilakukan hampir di seluruh dunia. Revolusi industri 3.0 terjadi pada tahun 1970, berlanjut ke tahun 1990-an hingga saat ini, karena sebagian negara masih menerapkan industri ini. Setelah mengubah tenaga otot menjadi uap, produksi paralel menggunakan listrik dan mesin berjalan. Selanjutnya, apa yang terjadi pada revolusi industri 3.0? Pada revolusi industri pertama dan kedua bisa kita lihat bahwa faktor yang diubah adalah tenaga produksinya dan manusia masih cukup berperan dalam proses produksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada revolusi industri 3.0, faktor yang diubah adalah manusia itu sendiri. Adanya revolusi industri 3.0 ini menggeser era industri yang perlahan berakhir dan digantikan dengan era informasi. Bukan lagi mesin uap, ban berjalan, atau listrik yang menggantikan proses produksi, melainkan mesin-mesin yang bergerak dan berpikir otomatis layaknya manusia, yaitu komputer dan robot. Pada masa ini, komputer merupakan bawang mewah yang memiliki fungsi tercanggih yang pernah ada. Komputer pertama yang dikembangkan dan yang paling berperan penting pada masa VD2 adalah komputer untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman bernama Colossus. Colossus adalah mesin komputer raksasa yang besarnya seperti seluas ruangan tidur. Komputer ini tidak memiliki RAM dan belum menggunakan keyboard. Semua kendali dijalankan melalui pita kertas. Setelah PD2 selesai, kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat ukuran komputer semakin mengecil dan listrik yang dibutuhkan semakin sedikit. Hal ini bisa terjadi karena penemuan semikonduktor, disusul transistor dan integrated chip. Barulah kemudian komputer ini dipasangkan di mesin-mesin untuk mengoperasikan lini produksi, sehingga tidak lagi memerlukan tenaga manusia. Seluruh proses produksi jadi berjalan otomatis dan terjadinya penurunan tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan. Seiring perkembangannya, semakin banyak mesin-mesin yang dilengkapi dengan sistem komputasi, sebab penggunaan sistem ini membuat proses produksi lebih cepat dan efisien. Sederhananya, komputer menjadi otaknya dan robot berubah mesin menjadi tangan-tangannya. Sampai di sini, kemunculan komputer dan robot masih dapat dikatakan menjadi penolong manusia, bukan menggantikannya. Meski demikian, tetap revolusi ini mengubah sistem dalam masyarakat. Negara maju bahkan sudah banyak berubah dari sistem ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Perubahan ini sekaligus berdampak pada berubahnya data analog menjadi data digital seperti yang dirasakan kini. Yang terakhir adalah revolusi industri 4.0. Selanjutnya, beberapa tahun di belakangan ada istilah baru yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0. Konsep ini pertama kali mencuat ke publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011 lalu. Pada acara ini pula dikenal istilah revolusi industri 2.0 dan 3.0 yang mulanya dikenal luas dengan sebutan revolusi teknologi dan revolusi digital. Mengapa diubah? Sebab sebetulnya semua revolusi industri yang terjadi memang sama dasarnya. Perhatikan, revolusi industri 2.0 tidak akan pernah muncul jika tenaga otot air dan angin masih diandalkan. Revolusi 3.0 juga tidak akan muncul jika lini produksi tidak disempurnakan dengan komputer dan robot. Jadi, pada revolusi industri 4.0 ini sudah pasti menggunakan komputer dan robot sebagai dasarnya.
Namun demikian, ada perbedaan antara revolusi industri 4.0 pada negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara maju. Perbedaan tersebut berkaitan dengan realitas ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.